Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya dari kelompok 10 pelajaran eh, DOE atau perencanaan eksperimen, yaitu kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Muhtarom, nomor NPM 2510140098. Kemudian teman saya Mindra. Saya masih perkenalkan nama saya Al-Fajri Sidik dengan nomor NPM 2510 14085. Saya dari kelompok 10. Dengan presentasi ini kami akan membahas tentang BOE. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya Tony Mardiansyah dengan NPM 2510141101, anggota dari kelompok 10, tugas 7 untuk melaksanakan presentasi mata kuliah desain eksperimen. Berikutnya teman saya selanjutnya. Selamat malam, saya Irwan Numan Gaul, nomor 251014102. Pada malam ini kelompok kami, kelompok 10, akan membahas buku dari Douglas Montgomery, chapter 5, pada soal 535 di halaman 226. Pertanyaan yang datang kepada kami adalah, pada soal 535, sebuah percobaan dilakukan untuk menyelidiki feels atau sensasi keyboard pada komputer. Yang dalam hal ini ada dua respon, yakni renyah atau lembut, dengan ukuran tombol kecil, sedang, atau besar. Ketiga variabel ini merupakan faktornya. Nah, variabel responnya adalah kecepatan mengetik, yakni 3 ulangan percobaan dilakukan. Dan desain percobaan dan data yang ditunjukkan seperti berikut ini. Nah, seperti ada pada tabel, jadi kita bisa menemukan key size, ukuran tombol, yakni ada 3, small, medium, dan large. Pada masih atau lembut, itu ada 3 per tiap tipe tombol, yakni 3 pada small, 3 pada medium, dan 3 pada large. Begitu juga halnya dengan yang crispy atau renyah. Nah, untuk memulai, jadi kita membuat tabel seperti berikut ini, supaya kita lebih mudah untuk melihat penyebarannya, seperti tabel yang kita tampilkan di bawah. Berikutnya, step pertama kita menginput data secara langsung di Minitab, yakni pada kolom C1, C2, dan C3. Kolom C1 merupakan variabel vektor, dan kolom kedua itu merupakan variabel respon, dan kolom ketiga juga variabel respon. Baru step yang kedua, kita memasukkan
ANOVA two-way. Berikut, nah tampilannya adalah seperti berikut. Di kolom respons, itu adalah MASI dan crispy, dan di kolom vektor, yakni adalah key size atau keypad size mouse-nya. Dan kita diminta untuk menganalisa data yang kita temukan dalam percobaan ini. Yang pertama itu adalah statistik, di mana kita menemukan F-value-nya itu adalah 2,45. Ini merupakan perbandingan antara variasi label key size dan variasi dalam label. P-value dalam hal ini, kita mendapatkan angka sebesar 0,167, di mana hal ini lebih besar daripada alfa. Berikutnya, kesimpulan ANOVA yang kita dapat adalah karena p-value itu lebih besar dari alfa, maka di sini kita menemukan tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara small, medium, dan large key size. Artinya, perubahan ukuran tidak memberikan efek yang berarti pada nilai respon. Dari investigasi model adequate by construction residual plot, normal probability plot atau standar residual adalah untuk memeriksa apakah residual terdistribusi normal. Merupakan salah satu asumsi penting dalam ANOVA. Titik-titik residual mengikuti garis lurus secara cukup baik dan sedikit deviasi kecil di ujung bawah dan atas, tetapi ini normal untuk sampel kecil. Sampel kita adalah berjumlah 9 untuk ketiga tipe size, dan tidak ada lingkungan ekstrim ataupun pola yang kuat. Kesimpulannya, asumsi normalitas residual terpenuhi dan tidak ada indikasi pelanggaran asumsi distribusi normal. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Okay, next. Soal kedua adalah residual vs fitted plot disimpulkan dari data kris yang kita gunakan. Tujuan untuk memeriksa homoskedastisitas atau variasi residual konstan. Tidak ada pola sistem model linier yang sesuai. C. Apa conclusion yang dapat digambarkan? Titik residual terbesar acak sekitar garis 0, tidak ada pola U, tidak ada tren naik, tidak ada bentuk melengkung. Variasi residual tampak konsisten di semua nilai fitted 38, 39, dan 41. Kesimpulan, asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Model ANOVA sesuai, tidak ada pola yang menunjukkan emissive model. Investigasi kecukupan model, kesimpulan umum. Berdasarkan kedua pola residual, asumsi ANOVA terpenuhi. Normalitas, homogenitas, varians, independensi, model layak digunakan, dan hasil ANOVA dapat dipercaya karena model memadai, maka interpretasi ANOVA sebelumnya atau p-value 0,167 adalah sah. Mungkin
yang dilanjutkan teman saya lagi, Mindra. Oke, oke. Itu soal 536 unethical in quality progress 2011 di 42 sampai 48 describes the use of factor experiment to improve silver powder production process. These products in use in conductor pads to manufacture a wide variety of products ranging from silicon parts to electric membrane switch powder destinity GCM2 and surface area CM2G are two critical characteristics of these products. The imprints inform their factor, present temperature, aluminum present, and starting rate. As the factor has to a level and stand was replaced with the design is below. Di sini kita lihat tabelnya. Anium 2, stir 100, temperatur 8 derajat Celcius, density 14,68 dan surface area 0,4. Lanjut. Seluruh ini, Pak. Kita lanjutkan yang kedua. Step pertama. Input data secara langsung di worksheet Minitab. Kita lihat di sini tabelnya C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Setelah kita buat, lanjutkan step kedua. Ketik menu start, start menu ANOVA, General, Lithium Model, dan V General Lithium Model. Ini dan akan muncul responsibility. Ini adalah grafik yang akan graf data yang muncul di Minitab. Kita lanjut ke step 4. Select all trim in the module, lalu add. Lalu di Minitab akan muncul seperti ini. Oke. Untuk analysis the density response, R analysis interaction, significant, drawing, conclusion about the effect of the sense factor on the response. Ini grafiknya. Versus observation order. Oke, sekian dari saya. Sekarang saya lanjutkan ke teman saya, Tony. Dengan apakah ada yang sekitar value-nya 0,5 ya dari yang interaksinya. Interaksinya aslinya ada kolom interaksi yaitu amonium berinteraksi dengan stirlet
kalau berdua amonium steroidnya amonium terhadap steroid dan temperatur. Dan kalau berdua PVB-nya untuk amonium terhadap steroid itu nilainya 0,01. Jadi pertanyaan apakah signifikan? Ya, tidak signifikan. Value-nya di bawah. Kalau berikutnya amonium itu tidak value-nya 0,902. Pertanyaannya apakah signifikan value-nya? Jelas tidak, karena nilainya di atas dari value yang sudah ditentukan itu 0,5. Kita dapat sini 0,902. Itu misalnya berikutnya steroid atau relatif yaitu PPD-nya yang kita dapatkan di sini 0,92. Karena sini masih sama bisa karena nilai PPD-nya di atas dari 0,05. Sini dikatakan PPD kurang dari 0,05. Nilainya 0,092. Tapi masih plus saja 0,04. Berikutnya amonium terhadap steroid tertentu. PPD-nya 0,357. Oh, ini jelas sekali tidak signifikan. Jauh sekali dengan PPD-nya, sangat besar sekali. Ini 0,3. Oke, berikutnya. Jadi ada satu interaksi yang signifikan, yaitu interaksi amonium beroksidasi pada steroid. Ya, interaksi ini berarti pengaruh amonium pada densitas bergantung pada steroidnya atau sebaliknya juga. Kita akan signifikan faktornya amonium. Value-nya 0,03. Signifikan yang signifikan di bawah 0,05. Ya, steroidnya 0,017. Signifikan dia sama 0,4 signifikan di bawah dari 0,4. Terus signifikan tertentu PPD-nya 0,01. Ini jelas tidak signifikan karena nilainya di atas dari 0,5. Untuk utama yang signifikan itu amonium, steroid dan tertentu yang tidak signifikan ada apa. Jadi kesimpulannya dari soal 5 perbandingan tadi yaitu amonium dan steroid secara individu memberikan pengaruh signifikan terhadap densitas. Kemudian semakin tinggi amonium berarti densitasnya berubah secara signifikan. Variasi steroid juga menunjukkan perubahan densitas yang berbeda. Terdapat interaksi signifikan antara amonium dan steroid. Artinya, kombinasi antara amonium dan steroid memberikan efek yang jauh lebih besar dibanding efek masing-masing faktor secara terpisah. Berikutnya tidak cukup hanya melihat efek utama. Jadi kombinasi level besar harus dipertimbangkan juga. Walaupun tidak signifikan, baik secara efek utama maupun dalam interaksi. Jadi itulah kesimpulan utama dari amonium steroid dan dia. Selanjutnya yang B. Inilah tampilan dari dapur dan komen pada model delegasi ya. Tadi dari tampil di bawah ini kita model itu ya. Itu yang model kali ini menunjukkan dia nilai residual. Ya residualnya sudah tahu dari minus 0, minus 0,1, 0,6 ini. Yang kalau kau dulu ya dari minus kalau yang ke kanan dia ke nilai 0.
cukup besar ya. Kalau yang tingkat ini menandakan persennya, persennya. Ini dari luar kecil di atas tertembak dengan yang kasus ini ada langsung dari normal probability itu. Yang di bawah ini nilainya, yang di bawah ini titik-titik yang variasi titik-titik itu menunjukkan nilai yang tidak kami tidak jauh perbedaan titik-titik yang lain. Oke, selamat malam. Saya akan melanjutkan presentasi pada malam ini, yaitu plot probabilitas normal digunakan untuk menguji apakah residual atau error model berdistribusi normal. Ini adalah salah satu asumsi kunci dalam analisis regresi all atau ordinary least square. Interpretasi yaitu pada plot ini residual plot terhadap persentase probabilitas persentil jika residual berdistribusi normal, titik-titik data harus mengikuti garis lurus atau garis merah secara ketat. Hasil yaitu sebagian besar titik-titik residual atau dari persentase 20 hingga 90 tampak cukup mengikuti garis lurus dengan baik, terutama di sekitar titik tengah yaitu 50%. Namun ada sedikit penyimpangan di bagian ekor, titik di ekor kiri sekitar 5% dan min 3,5 menyimpang di bawah garis. Komentar, kecukupan model harus mencakup normalitas, terpenuhi dengan baik berdasarkan plot yang disediakan, kecukupan utama atau linearitas kedastititas tidak dapat dinilai karena plot residual vs nilai prediksi tidak tersedia. Di sini direkomendasikan kita harus membuat dan memeriksa plot residual vs versus nilai prediksi. Jika plot tersebut menunjukkan sebaran acak di sekitar garis horizontal, maka model kita secara statistik memadai. Jika ada pola, model tersebut belum cukup dan kita perlu mempertimbangkan transformasi variabel atau menghapus istilah interaksi. Titik di ekor kanan sekitar 95% dan 3,4 menyimpang di atas garis. Next. Jadi kesimpulan dari plot ini, meskipun ada sedikit penyimpangan di ekor, plot tersebut secara umum mendukung asumsi normalitas residual. Model kemungkinan besar memenuhi asumsi normalitas yang cukup untuk analisa lebih lanjut. Oke, kita lanjut ke soal jawaban nomor C. Analyze the surface area response. Are any interaction significant? Draw appropriate conclusion about the effect of the significant factor on the response. Ini di bawah kita bisa lihat ada grafiknya. Di grafik ini masih ditunjukkan ada
variasi naik turunnya. Mungkin kita lanjut ke slide selanjutnya. Next. Ya, ada interaksi yang signifikan seperti penjelasan di tabel ini. Sumber yaitu anonim, persen atau stir rate atau RPM, V-value 25,60. P-value-nya 0,01, tingkat signifikan sangat signifikan karena P-value-nya kurang dari 0,05. Selanjutnya anonim atau anonim persen, temperatur atau temperatur, V-value-nya 0,00, P-value 0,994, ini tidak signifikan. Anonim temperatur, stir rate RPM temperatur C 2,84, P-value-nya 0,1131, tidak signifikan. Selanjutnya anonim, stir rate temperatur, P-value 1,19, P-value-nya 0,308. Ini menyatakan tidak signifikan. Jadi kesimpulan dari interaksi anonim dalam bentuk persen dan stir rate dalam RPM sama dengan P sama dengan 0,001 adalah interaksi yang paling dominan dalam model ini. Ditunjukkan oleh P-value tertinggi yaitu 25,60. Artinya pengaruh anonim terhadap luas permukaan tidak seragam. Pengaruhnya bergantung pada tingkat stir rate yang digunakan dan sebaliknya. Next. Ini soal dari D. Prepare appropriate residual plot and comment on model accuracy. Oke, mungkin bisa dilanjutkan sama teman saya, Pak. Oke, analisis probabilitas normal. Plot ini menampilkan residual terstandarisasi di sumbu X dan presentasi kumulatif probabilitas di sumbu Y. Interpretasinya yakni jika residual berdistribusi normal, titik-titik data harus mengikuti garis lurus merah dengan erat, terutama di sekitar titik tengah 20% hingga 80%. Jadi, kesimpulannya normalitas asumsi residual cukup terpenuhi. Kita masuk ke pertanyaan E. Kita diminta untuk mengkonstruksi kontur plot untuk mengarahkan interpretasi secara praktikal kepada surface area, yang mana surface area ini merupakan variabel respon. Nah, seperti ini adalah dia surface area versus order, di mana plot kontur atau luas permukaan ini tervisualisasi dan optimasi praktis dari luas permukaan. Kita melihat di control chart ini ada variatif yang lumayan hampir menyentuh ULC dan lower control limit. Baru di pertanyaan yang berikutnya, kita diminta untuk mengkonstruksi kontur plot pada interpretasi density, yang dalam hal ini density juga merupakan respon. Kontur density untuk amonium dalam hal ini ditunjukkan dengan persen dan stir rate RPM perputaran. Karena interaksi dua arah amonium dan stir rate seringkali signifikan karena mengacu pada konteks yang sebelumnya, walaupun kedua respon ini merupakan respon yang berbeda, jadi
Ini adalah plot kontur yang paling penting. Sumbu X, yakni amonium dalam presentasi, sumbu Y, stir rate dalam RPM, dan faktor tetapnya adalah temperatur derajat Celcius. Jadi, pada tingkat tengah, 24 derajat Celcius atau tingkat yang optimal dan ekonomis, kontur density untuk amonium dan temperatur. Sumbu X, amonium dalam persen, sumbu Y, temperatur dalam derajat Celcius. Begitu juga dengan kontur density untuk stir rate, RPM, dan temperatur. Jadi sumbu X dan sumbu Y ini memberikan kontur atau faktor tetap amonium persen, misalnya pada tingkat tengah yakni 16%. Baik, kita padam dulu sementara karena sudah diminta untuk di stop.